Halo sobat nih Megas lagi Magic Emperor. Yuk langsung aja gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah Zhao Fan bersedia membantu Pak Tua Yun Xuan untuk menyelamatkan banyak rakyat jelata. Zhao Fan ia pun mendapatkan hadiah dari Pak Tua itu berupa cucu imutnya yang akan membimbing Zhao Fan di jalan kegelapannya. Di mana gadis imut ini juga shock ketika ia melihat ke arah Zhao Fan karena ia tidak dapat melihat takdir yang dimiliki oleh Zhao Fan. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh kakek tua ini. Ya, kau lihat nak, dia sama seperti yang kau pikirkan dan dia adalah pelayan keluarga Luo Zhao Fan. Selain itu, Shuang, kakek tidak punya pilihan lain. Cuman inilah satu-satunya cara untuk dapat menyelamatkan rakyat. Karena melalui dirinya lah kita mampu merubah takdir itu, ujar Pak Tua ini. Selain itu juga, Pak Tua ini juga berujar, nah, bocah ini menggunakan cara yang sangat kejam dan tidak ada satupun yang baik dari dirinya. Bahkan ia bisa-bisanya tega menyiksa orang yang tidak bersalah. Dan tujuan kakek membuat dirimu berada di sisinya hanya untuk satu, membimbingnya ke jalan yang benar dan menyelamatkan semua orang. Hei, dikatakan sebagai pria yang kejam dan juga keji oleh Pak Tua yang bermulut kotor ini. Membuat Zhao Fan sedikit kesal. Pak Tua, Pendeta Agung, dengan segala hormat, apakah kau sedang mengutukku? Apakah itu bisa dikatakan sebagai bijaksana? Oi, Pak Tua. Sedangkan untuk Pak Tua itu, ia pun berdalih, pelayan Zhao, kau selalu saja memandang dirimu sebagai pria yang kejam. Mana mungkin ucapanku yang seperti itu bisa kau anggap kejam, ya kan? Kata-kataku itu, anggap aja lah sebagai pujian, ya nak? Hei, mendengar hal itu membuat Zhao Fan pun berujar, kakek tua, pantas saja kau mengatakan kalau kau mirip dengan diriku waktu kau masih muda. Ternyata mulutmu masih aja kotor dan tak tahu malu walaupun kau sudah menjadi seorang pendeta agung, ujar dari Zhao Fan. Tidak pelayan Zhao, aku bukanlah tandinganmu. Jika harus dibandingkan dengan dirimu, seperti peribahasa kuno, mereka mengatakan kalau setiap generasi pasti akan melampaui generasi yang sebelumnya. Anak-anak zaman sekarang, mereka setiap hari semakin kuat aja. Hei, mendengar kakeknya yang biasanya bijaksana namun menjadi seperti ini, membuat gadis imut ini sempat tersenyum manja. Namun di sini kakek tua ini yang tahu kalau ia akan berpisah dengan cucu imutnya ini. Ia pun juga mengatakan dan meletakkan tangannya di kepala cucunya dan berujar, pelayan Zhao, aku minta tolong kepada dirimu. Aku ingin menitipkan Shuang kepada dirimu. Dia akan membantumu, dia hebat, dia tidak akan menjadi beban untuk dirimu. Jadi tolong jaga dia dan jangan pernah tinggalkan dia. Aku tidak bisa selalu membimbingmu, tapi Shuang, ia dapat membantu dirimu. Dia dapat memberikan banyak sekali manfaat untuk dirimu, ujar kakek tua ini kepada Zhao Fan. Ya, mendengar hal itu di sini Zhao Fan ia hanya dapat terdiam saja. Dan setelahnya, kini Zhao Fan ia pun pamit dari kediaman Pak Tua Yun Xuan ini. Namun di sisi lain, kedatangan Zhao Fan dan juga pertemuannya dengan Pak Tua Yun, ternyata mereka berdua dipantau. Ya, dipantau oleh dua orang dari balik hutan yang sedang berbisik-bisik dan berujar, tua bangka itu, sepertinya ia memang cari mati hari ini. Klan Yun, mereka telah netral selama berabad-abad, tapi kini mereka memutuskan untuk membuat pengecualian untuk bergabung dengan keluarga Luo. Ujar sosok misterius itu. Sedangkan untuk kakek tua ini, ia pun ternotis akan suatu hal dan tiba-tiba saja ia berujar, ini bukanlah permasalahan pribadi, ini bukanlah permasalahan dari nama yang telah aku sandang, tapi ini semua aku lakukan demi kebaikan rakyat. Sedangkan di sisi lain, kini Zhao Fan dan juga gadis imut Shuang, mereka pun berjalan kembali menuju kediaman keluarga Luo. Dan di dalam perjalanannya, di sini Zhao Fan, Nona, aku harap kau tidak keberatan aku panggil Shuang. Nona Shuang, kau juga tidak perlu takut dengan diriku. Kakekmu telah menitipkan dirimu kepada diriku untuk membantuku menyelesaikan rencana yang akan aku buat. Dan untuk saat ini kita juga berada di pihak yang sama. Namun setelah semua ini berakhir, kau bebas untuk melakukan apapun yang kau mau, termasuk jika kau ingin kembali pulang, ujar dari Zhao Fan. Selain itu Nona Shuang, karena kita belum saling kenal, kau bisa yakin dengan kepribadianku. Kau yakin aja. Kau juga harus yakin dengan dirimu sendiri, karena kau akan pergi ke berbagai tempat dengan diriku.
Dan aku akan menjagamu dengan baik serta membuatmu menjadi terkenal di dunia ini. Ya, mendengar ucapan dari Zofan yang ingin membuat dirinya menjadi terkenal di dunia ini sempat membuat gadis imut ini pun sedikit tersenyum kecil. Bahkan ia juga berujar, pelayan Zhao, kakek sudah berkali-kali memperingatkanku kalau kau adalah orang yang sangat jahat dan aku harus membimbingmu kembali ke jalan yang benar. Tapi ya aku lihat-lihat, kau sepertinya tidak sejahat yang dikatakan oleh kakek. Hei, mendengar hal itu membuat Zofan ia pun hanya dapat terdiam dan berujar di dalam hati. Wah. Ya, kau bisa berkata demikian karena kau masih belum mengenal diriku, ujar dari Zofan di dalam hati. Tapi tiba-tiba saja ada asap kuning di dekat Zofan. Dan di sini Zofan pun tahu kalau ada yang tidak beres dengan ini semua. Maka dari itu, di sini Zofan dengan sangat sigap ia berujar, "Sial! Ini adalah asap racun. Shuang, cepat tahan napasmu." Ya, di dalam kepulan asap itu, di sini Zofan ia pun juga mendengar ada suara seseorang yang berujar, "Hahaha, percuma saja. Ini adalah racunku yang sangat kuat. Bahkan racun ini dapat menembus pertahanan milik master yang ada di ranah radian tingkat puncak." Sedangkan untuk Zofan, ia pun tahu kalau ini bukanlah asap beracun. Ya, ini adalah obat penenang. Maka dari itu di sini Zofan dan juga gadis imut Shuang, mereka pun tumbang di dalam kepulan asap itu. Dan ternyata sosok di balik kepulan asap itu adalah, sosok aneh ini yang berujar, kupikir pelayan terbaik di bawah langit itu adalah seseorang yang harus ditakuti. Tapi ternyata hanya dengan cukup satu gerakan saja ia telah tumbang seperti ini. Ya, melihat ketuanya dapat dengan sangat mudah menumbangkan Zofan. Tentu saja di sini bawahan si Kamret ini mengucapkan selamat dan ia juga berujar, ya leluhur Huang Mei, racunmu adalah memang yang tak terkalahkan. Bahkan istana Raja Obat aja, mereka bukan tandingan Anda. Ya, mereka bukanlah tandinganku, ujar Kamret kuning ini yang bernama Huang Mei. Aku jadi ingat dulu istana Raja Obat pernah mengundang diriku untuk menjadi salah satu tetua di tempat itu. Kami juga pernah saling membandingkan racun yang kami miliki. Ya, mereka tidak lebih baik daripada diriku. Mereka hanya memiliki nama yang cukup besar aja. Ujar si Kamret kuning ini. Ya, si Kamret kuning ini juga berujar, pangeran kedua. Ia hanya menginginkan Zofan. Lantas apa yang harus kita lakukan dengan gadis kecil ini? Tanya si Kamret ini. Tuan, saya dengar Zofan ia selalu aja sombong dan juga acuh kepada orang lain. Ia juga hanya memiliki sedikit orang-orang yang ada di sekitarannya. Dan karena gadis ini ada bersama Zofan, tepat berada di sisinya, berarti gadis ini adalah orang yang ada di lingkupannya. Maka dari itu, mari kita bawa aja. Mungkin saja itu akan dapat memberikan keuntungan untuk pangeran kedua, ujar si Kamret lainnya. Maka dari itu kini, mereka berdua pun kembali ke istana milik pangeran kedua. Yang artinya kedua Kamret itu adalah orang-orang yang bekerja untuk pangeran kedua. Namun ternyata kejadian penculikan Zofan dan juga gadis imut Shuang ternyata dipergoki oleh seorang gadis pelayan milik Tuan Putri yang sungguh sangat ketakutan, dan ia juga berujar, ini adalah kejadian yang sangat besar. Aku harus melaporkan hal ini kepada Tuan Putri, ujar gadis pelayan ini. Sedangkan di sisi lain saat ini, Yongning, cepatlah kau keluar. Aku bisa mati di sini. Mati menunggumu, ujar pangeran ketiga ketika ia harus menunggu Yongning, adik perempuannya yang memang sedang berdandan. Dan yang namanya seorang wanita dan juga Tuan Putri, jadi wajarlah jika sang Tuan Putri Yongning ini dandannya lama. Waduh. Dan setelah menunggu cukup lama, pada akhirnya Tuan Putri Yongning ia pun keluar dari dalam kamarnya tanpa rasa bersalah yang sudah membuat orang lain menunggu cukup sangat lama. Dan ternyata tujuan pangeran ketiga datang ke tempat ini menemui Yongning karena ia telah mendapatkan mandat dari kaisar untuk menyampaikan sesuatu. Kau pikir aku rela pergi-pergi ke tempat ini hanya untuk melakukan hal-hal yang konyol seperti ini? Ayah selalu saja memberikan tugasku yang aneh-aneh semacam ini. Di sini pangeran ketiga juga menjelaskan tugas-tugas dari setiap pangeran itu cukup berbeda-beda, di mana pangeran pertama, Putra Mahkota, ia mendapatkan tugas dari kaisar untuk mengurus dokumen-dokumen negara. Sedangkan untuk pangeran kedua, dia bertugas sebagai penjaga yang berkeliling bersama pasukannya setiap harinya. Dan untuk dirinya, cuma aku aja yang tak disayang oleh kaisar sepertinya.
Aku selalu saja dikirim untuk menjalankan tugas-tugas aneh. Aku rasa aku sengaja dikirim oleh Kaisar untuk pergi jauh-jauh agar perasaan Kaisar semakin baik. Ujar pangeran ketiga yang merasa diperlakukan tidak adil oleh Kaisar. Namun melihat keluh kesah dari kakaknya di sini Yongnin, ia pun iba. Kakak, kau sepertinya telah menjalani hidup yang cukup keras ya. Ya, dielus-elus oleh adik perempuannya membuat pangeran ketiga ini pun sedikit kesal. Hei, berhentilah. Kau memandang rendah diriku. Aku datang ke tempat ini karena aku memiliki suatu urusan penting. Dan yang akan aku sampaikan kepada dirimu itu adalah sebuah hukuman karena kau sudah kabur dari istana secara diam-diam. Hei, mendengar hal itu tentu saja membuat Yongning shock. Apakah ayah sudah tahu semuanya, Kak? Tanya Tuan Putri ini. Ya, Kaisar sudah tahu. Maka dari itu, aku akan menyebutkan dekret Kaisar untuk dirimu. Yaitu, atas perintah Kaisar, Yongning telah menyelinap keluar dari istana dan telah kehilangan tata keramanya sebagai Tuan Putri Kekaisaran. Dengan ini, kau dihukum menjadi tahanan rumah selama 1 tahun. Maka dari itu, pertimbangan atas perubahan hukumanmu akan dilihat bergantung atas perilakumu. Ujar pangeran ketiga ketika ia menyampaikan dekret Kaisar. 1 tahun? Iya, Yongning dipaksa untuk menjadi tahanan rumah karena ia hampir aja mokat di part sebelumnya. Ya, kalau nggak ada Zaufan, udah jadi bebek lumpuh nih putri kecil. Waduh. Namun tak lama setelahnya, kini pelayan kecil itu pun datang ke kediaman Tuan Putri. Dia datang dengan tergesa-gesa dan berujar, "Tuan Putri, peristiwa buruk telah terjadi, Tuan Putri." Ya, mendengar hal itu membuat Yongning pun berujar, peristiwa buruk apaan? Memangnya apa yang lebih buruk dari menjadi tahanan rumah selama 1 tahun, Lagi pula, apa yang kau lakukan di tempat ini? Bukankah aku telah menyuruhmu untuk pergi memanggil Shuang? Di mana dia? Tanya Tuan Putri. Itu dia Tuan Putri. Saya tidak dapat mengundang Nona Shuang karena saat ini Nona Shuang dan juga pelayan Zhao mereka berdua telah diculik, ujar gadis pelayan ini. Hei, mendengar hal itu tentu saja membuat kedua anak Kaisar ini pun shock, terkejut. Apa? Diculik? Ya, mendengar hal itu membuat pangeran ketiga pun bertanya, siapa yang melakukannya? Pangeran, maafkan saya tidak tahu siapa. Saya hanya melihat kejadian itu. Namun saya juga mendengar mereka menyebutkan nama pangeran kedua. Hei, pangeran kedua menculik Zaufan. Mendengar hal itu tentu saja membuat Yongning pun kesal. Pangeran kedua, dia berani-beraninya, dia benar-benar keterlaluan. Seorang pangeran terlibat di dalam penculikan, apa-apaan ini? Apalagi target mereka adalah cucu pertama dari pendeta agung, apa-apaan ini? Maka dari itu, Luzu, kau harus ikut bersama dengan diriku. Aku akan menegur keras dia, ujar Tuan Putri ini, yang kesal dengan kakaknya yang telah menculik sahabatnya, yaitu Shuang Ir. Namun untuk pangeran ketiga, ia pun langsung pergi berlari. Hei, melihat hal itu membuat Putri Yongning ia bertanya, "Kakak, kau mau kemana? Kita harus melaporkan hal ini kepada Kaisar." "Tidak, ini telah terlambat," ujar pangeran ketiga. "Apa? Terlambat? Terlambat apanya?" "Tenang Kak, mereka itu diculik oleh pangeran kedua. Seharusnya mereka juga akan aman untuk sementara waktu, Kak." Tidak. Mana bisa aku tenang? Aku tidak mengkhawatirkan mereka berdua, tapi aku khawatir dengan pangeran kedua. Dia bisa mati. Kedua, dia pasti telah gila. Macam mana pula dia bisa menculik iblis gila itu? Gila. Dia boleh macam-macam dengan Raja Neraka, tapi dewa tidak akan pernah membantu dirinya jika ia memijak kaki Zaufan. Hei, mendengar hal itu membuat Putri Yongning ia pun berujar, "Hei, kau pikir apa yang dikatakan oleh kakak itu di dalam debat esoterik itu hanya bualan belaka? Dan sepertinya ini situasinya benar-benar buruk," ujar kedua gadis imut ini. Sedangkan di sisi lain, kini asap kuning itu pun datang mendarat di istana milik pangeran kedua. Ya, asap kuning itu pun datang membawa Zaufan dan juga Shuang di dalam kondisi pingsan atau pura-pura pingsan. Ya, kedatangan mereka, tetua racun kuning ini, ke dalam istana milik pangeran kedua tentu saja itu langsung disambut tepuk tangan oleh kampret pangeran kedua ini. Waduh. Setiap kali angin kuning berhembus, tak mampu seorang pun menangkapnya. Leluhur Huang Mei memang hidup sesuai dengan reputasi yang disandangnya. Bahkan sampai dapat menangkap Zaufan yang telah menjadi duri di dalam keluarga bangsawan agung. Ini sungguh sangat luar biasa. Aku sungguh terkesima dengan Anda. Hahaha, ujar pangeran kedua kepada si kampret calon mayat ini. Waduh.
Mendapatkan sambutan yang luar biasa dari pangeran kedua membuat si kampret kuning ini pun tertawa. Saya tidak seperti mereka tuan, yang tidak bisa menjaga reputasi nama mereka. Selain itu, tentu saja saya ucapkan terima kasih atas sanjungan Anda yang mulia. Saya menangkap bocah ini bahkan sebelum ia dapat menunjukkan kemampuannya. Terkadang saya jadi merasa malu karena mereka tidak pantas mendapatkan sanjungan dari Anda, pangeran kedua. Mendengar hal itu, si kampret ini pun tertawa. Leluhur, Anda sungguh sangat rendah hati. Dan aku yakin bukan karena Zaufan yang lemah, tapi Andalah yang sangat luar biasa hingga dapat mendapatkan kesuksesan yang sungguh sangat luar biasa. Dan tenang saja leluhur, pil tingkat 8 yang telah aku janjikan kepada dirimu pasti akan ada di tanganmu, ujar pangeran kedua yang telah menjanjikan hadiah berupa pil tingkat 8 kepada Pak Tua itu jika ia dapat membawa Zaufan kepada dirinya. Selain itu, si kampret ini juga menghina Zaufan. Apanya? Apa cuma segini kemampuan dari pelayan terbaik yang ada di bawah surga itu? Sedangkan untuk si kampret ini, ia pun berujar kalau ini adalah akibatnya karena kau telah mengabaikanku, ujar pangeran kedua. Namun ketika ia melihat ke arah gadis yang ada di samping Zaufan, ia pun lalu ternotis. Apakah ini adalah Shuang Ir, sang gadis suci itu? Melihat pangeran kedua sepertinya terkejut melihat gadis yang ada bersama Zaufan. Membuat Pak Tua ini pun ia bertanya, ada apa pangeran? Apakah dia tidak boleh terlihat di dalam hal yang seperti ini? Tidak tuan, ini justru sempurna. Aku sungguh sangat senang dan aku akan memberikan kau 2 pil lagi sebagai bentuk apresiasiku. Ia dijanjikan 1 pil tingkat 8 dan mendapatkan 3 pil tingkat 8 dari pangeran kedua. Membuat kampret kuning ini pun tentu saja senang. Terima kasih atas imbalan Anda yang mulia. Ya, tenang tuan. Tapi apakah kau bisa membangunkan gadis itu dulu? Aku punya beberapa pertanyaan untuk dirinya. Pinta pangeran kedua untuk dapat membangkitkan Shuang dari pingsannya. Ya, yang mulia, ini adalah hal yang mudah bagi saya. Dengan menggunakan benda ini, serbuk 1000 tahun aku dapat membangunkannya. Hanya dengan benda inilah mereka bisa bangun. Ujar si kampret kuning itu sembari ia memberikannya kepada Shuang. Bahkan si kampret kuning ini, ia sungguh sangat yakin kalau master yang ada di ranah radian tingkat puncak saja tidak akan pernah bisa melawan dengan racun yang ia miliki. Dan sesaat setelah Shuang diberikan aroma terapi itu, kini gadis imut Shuang, ia pun bangun dari pingsannya. Dan dengan kepala yang sedikit oyong, namun begitu ia membuka matanya dan melihat ke arah depan, sungguh sangat terkejut dirinya dan ia juga berujar, pangeran kedua? Yo, ini aku. Tidak perlu ada yang kau takutkan, Nona. Kau adalah tamu berharga di kediamanku. Tenang, kau akan aman bersama diriku, ujar pangeran kedua. Namun untuk gadis imut Shuang, ketika ia melihat ke arah Zaufan, sungguh sangat terkejut dirinya ketika ia melihat Zaufan masih dalam kondisi yang pingsan. Dan ia berujar, pelayan Zhao, bangunlah. Melihat gadis Shuang yang mencoba untuk membangunkan Zaufan dari pingsannya, membuat kampret kuning ini berujar, jangan kau sia-siakan tenagamu itu. Cuman obat penawarku aja yang dapat membangunkannya. Melihat hal itu, di sini gadis Shuang ia pun langsung mengambil posisi siaga, mencoba untuk melindungi Zaufan walaupun ia tahu itu tidaklah berguna. Namun untuk pangeran kedua, ia pun berujar, Nona Shuang, kudengar kau akan menjadi gadis suci. Namun dengan semua peraturan yang ada dan rintangan yang lainnya, aku belum pernah memiliki kesempatan untuk menyapa dirimu. Maka dari itu, bayangkanlah betapa terkejutnya aku ketika aku tahu kalau Nona mendatangi kediamanku. Aku benar-benar merasa terhormat dengan adanya Nona ke tempat ini, ujar pangeran kedua. Mendengar hal itu membuat Shuang ia berujar, tidak. Tamu berharga apanya? Kau menculik kami, ujar gadis itu dengan tegasnya. Ya, memang benar, tidak salah Nona kecil. Tapi ya sudahlah, yang terpenting saat ini Nona, Anda telah datang ke tempatku. Dan itu membuatmu menjadi tamuku. Dan asal kau tahu saja, aku tahu bagaimana caranya memperlakukanmu dengan baik. Namun meskipun begitu, ada hal kecil yang telah menggangguku cukup lama. Dan aku harap Nona bisa menjelaskannya kepada diriku.
Mendengar hal itu membuat gadis kecil ini berujar, Apa yang kau mau dari diriku? Ya, Nona, aku dengar kau sama seperti pendeta agung, yaitu sama-sama dapat melihat langit. Maka dari itu, bisakah Anda melihat sekilas tentang takdir apa yang aku miliki? Apakah aku bisa menjadi seorang kaisar? Tanya si kampret ini. Enggak, kau jadi mayat, cok. Kau jadi mayat. Waduh, enggak. Ya, dan selesailah alur cerita dari Magic Emperor minggu ini, dan sampai jumpa minggu depan. Ya, minggu depan seharusnya Zofan bakal ngamuk dan taulah apa yang akan ia lakukan. Para kampret-kampret ini pasti bakal mati. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye.